dia hijrah karena ingin menikahi perempuan. Maka sesungguhnya hadis ini pun masyhurnya disebut dengan masalah hadis tentang hijrah Ummu Qais. Kenapa disebut dengan hijrah Ummu Qais? Dan oleh sebab itu, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa ada orang yang berhijrah dalam dua kondisi tadi. Yang pertama hijrahnya karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang satu, dia hijrah karena ingin menikahi perempuan. Maka sesungguhnya hadis ini pun masyhurnya disebut dengan masalah hadis tentang hijrah Ummu Qais. Kenapa disebut dengan hijrah Ummu Qais? Karena ada orang yang ikut berhijrah bersama Nabi karena ingin menikahi Ummu Qais. Kalau tadi hijrah karena Allah dan Rasulnya dinyatakan sebagai maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dia sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hijrah hakiki, hijrah ma'nawi. Adapun hijrah yang hanya pindah dari Mekah ke Yathrib, tetapi hanya ingin menikahi Ummu Qais tadi, maka itulah yang disebut dengan hijrah simbolis yang sering dikemukakan oleh para ulama sebagai hijrah taswiriyah. Hijrah taswiriyah, hijrah simbolis. Ini tentang hijrah tadi. Maka oleh sebab itu, nanti akan kita hubungkan, akan kita bahas juga pembagian ibadah dalam pemahaman ini. Ada ibadah taswiriyah, ada juga ibadah ma'nawiyah. Berikutnya adalah tentang masalah yang sering dikemukakan dalam masalah ini tentang niat. Yaitu apa? Misalnya talafudun niat, melafazkan niat. Jadi hubungannya ke sana kadang subhanallah. Sedikit saya sisipkan bahwa talafudun niat, melafazkan niat, bagi orang-orang tertentu ya, tidak ada masalah sesungguhnya. Karena para ulama ketika saya mengumpulkan berbagai alasan dari dua pihak yang menyatakan bahwa tidak boleh atau tidak ada sunnahnya, begitu yang tepat. Tidak ada sunnahnya melafazkan niat, sehingga dia dalam melakukan segala sesuatu tidak melafazkan niat. Baik itu berpuasa, baik itu sholat, maupun melakukan ibadah-ibadah lainnya, dia tidak melafazkan niatnya, itu talafudun niat. Tapi bagi mereka yang memandang bahwa talafudun niat dapat mengokohkan keinginannya, dapat mengokohkan amalannya sehingga ia tidak menjadi ragu, tidak menjadi syak, maka sekali lagi tidak ada masalah. Dasar yang dikemukakan oleh dua belah pihak, dasar yang pertama yang menyatakan bahwa tidak ada talafudun niat misalnya dalam sholat. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Nabi mengatakan nawaitu usolli kada wa kada. Itu kata yang tidak menggunakan, tidak membacakan niat, tidak melafazkan niat. Maka saya sarankan, sudah Anda amalkan saja itu. Karena pemahaman Anda memang di situ, dan tidak mungkin orang lain memaksakan pendapat pemahaman orang lain itu kepada Anda. Sebagaimana juga Anda tidak bisa memaksakan pendapat Anda kepada orang lain kecuali penjelasan tentang pandangan Anda atau pandangan orang lain kepada kita dibarengi dengan dasar-dasar hukum yang dapat dipahami, dibarengi dengan dalil-dalil yang dikemukakan dapat dipahami. Maka sekali lagi, tadi bagi kita yang tidak talafudun niat dalam sholat, sudah tidak harus ribut. Adapun yang talafud, yang melafazkannya, mereka berargumentasi dengan berbagai hadis. Di antaranya pertama, ketika Nabi SAW berhaji dan mengajarkan kepada umatnya dalam berhaji untuk melafazkan niat itu. Allahumma, kan ya, labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Kata mereka, tuh buktinya. Nabi berniat dengan melafazkan niatnya.
Kemudian Nabi SAW menyembelih hewan kurban. Allahumma ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Dan itu didengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi pernah bertanya kepada Ibu Aisyah, ma'indakum, apa yang ada pada dirimu ya Aisyah, wahai Aisyah. Kemudian dijawab oleh Ibu Aisyah, ma'indana syai'un ya Rasulullah, kita tidak memiliki apa-apa. Maka kemudian kata Nabi, fa inni shaim, kalau begitu aku berpuasa. Sebagian ulama mengatakan ketika mengatakan kalau begitu aku berpuasa, maka itu adalah talafudun niyah. Maka oleh sebab itu sekali lagi, channel ini menjelaskan dua argumentasi tadi dengan harapan kita mengetahui ilmunya, hati kita menjadi bersih, kita akan beribadah dengan tekun, dengan yakin, tanpa harus meragukan, menjadikan orang lain ragu. Maka kita saling mendukung. Kalau Anda memang pahamnya begitu, karena memang itu yang Anda pahami, falyatafaddal, silakan. Amma ana, adapun aku melakukan ini karena ini yang aku pahami. Jadi pertanyaan boleh saja mulai begini. Apakah Nabi menyatakan atau pernah misalnya begini, apakah talafudun niyah itu, apakah Nabi pernah menyatakan talafudun niyah itu tidak boleh? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti semua ulama ketika ditanya tentang talafudun niyah bisa berbeda. Karena memang tidak ada nas yang tegas, jelas menyatakan bahwa talafudun niyah itu boleh atau tidak boleh. Lalu kemudian orang mempertanyakan, bukankah kaidahnya mengatakan bahwa asal dari ibadah itu haram sehingga datang perintahnya, sehingga datang dalilnya? Tetapi sebagian lagi mengatakan justru ibadah itu boleh dilakukan sampai datang larangannya. Wong kata mereka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi diciptakan manusia untuk beribadah. Begitu kata mereka, ya. Tapi kemudian orang yang mengatakan bahwa perintah itu, ibadah itu adalah haram sampai datang penjelasannya, dia mengangkat, menisbatkan kepada peristiwa sujudnya para malaikat kepada Adam. Kalau di luar perintah Allah, sujudnya makhluk kepada makhluk haram. Tapi karena ini perintah Allah, maka menjadi ibadah. Nah, ini yang menarik sekali para ikhwan dan akhwat. Pemirsa Ahsos Channel, inilah perkembangan di masyarakat. Diakui atau tidak, fakta ditemukan seperti itu. Apakah mereka berargumentasi dengan argumentasi yang kuat ataupun bahkan yang dhaif, tapi fakta memang seperti itu. Maka kita berupaya untuk menyatukan kedua pemahaman itu, sehingga tidak ribut, tidak mengakibatkan umat Islam ini menjadi lemah gara-gara perdebatan masalah-masalah itu. Maka oleh sebab itu, sesungguhnya masalah niat, masalah hijrah tadi, hakikatnya adalah hijrah itu, hakikatnya maknawinya adalah al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi muhajir, orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jadi untuk bisa dikatakan muhajir dari dulu sampai sekarang, maka jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan. Syukur-syukur dalam hukum yang makruh pun dapat kita tinggalkan. Demikian saya kira yang dapat dikemukakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.